Halo, kami adalah peserta laser CPNS Kemenkumham Angkatan 82, gelombang 5, golongan 3 dari kelompok 1A. Ini adalah tugas video role model tokoh berakhlak kami. Role model kami adalah Bapak B.J. Habibie. Selamat menonton. Baharudin Yusuf Habibie atau akrab disapa B.J. Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. B.J. Habibie menjabat Presiden RI pada 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Habibie memiliki julukan Mr. Crack karena kontribusi besarnya bagi teknologi pesawat terbang global. Berorientasi pada pelayanan. Walaupun industri penerbangan sudah dimulai sebelum Pak Habibie memulai, namun dirinya tetap menjadi pelopor bagi penerbangan di Indonesia. Ketika ia mendapatkan gelar dokter pada tahun 1964, ia memiliki keinginan yang kuat untuk melayani negaranya dalam bidang industri penerbangan. Pak Habibie sangat berperan dalam pengembangan pesawat CN-235. Pesawat tersebut telah mengalami banyak pengembangan dan digunakan sejumlah negara. Pesawat ini awalnya dirancang bermesin turboprop dan mampu membawa 35 penumpang. Selain dunia dirgantara, ada juga peran Pak Habibie dalam pembangunan PT IPTN, PT PAL, PT Inka, dan PT Pindad. Nilai akuntabel yang telah dilaksanakan oleh B.J. Habibie, yaitu pada masa pemerintahannya, Habibie mengambil berbagai kebijakan dalam perbaikan ekonomi, antara lain penguatan nilai rupiah serta likuidasi bank-bank yang bermasalah, rekapitulasi perbankan, dan menerapkan independensi Bank Indonesia. Habibie berusaha menciptakan politik yang transparan dan memberikan ruang kebebasan berpendapat di muka umum, serta peristiwa yang tercatat sejarah yaitu opsi referendum untuk Timor Timur. Kompeten. Pak Habibie selalu meningkatkan kompetensi diri di tengah-tengah tantangan dunia yang semakin maju. Beliau berkuliah di ITB, kemudian melanjutkan studinya di Jerman dengan gelar Doktor Konstruksi Pesawat Terbang dan mendapatkan predikat summa cum laude. Pak Habibie juga selalu melaksanakan pekerjaan dengan kualitas terbaik. Sempat bekerja beberapa tahun di Jerman, kemudian Pak Habibie kembali ke Indonesia memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi Indonesia. Pak Habibie juga memimpin 10 perusahaan BUMN, kemudian menjadi Wakil Presiden dan pada akhirnya puncak karir Pak Habibie menjadi Presiden ketiga Indonesia. Harmonis. Nah, salah satu perilaku harmonis yang bisa kita lihat dari Pak Habibie adalah ketika Pak Habibie mengambil keputusan untuk melakukan referendum terkait masalah Timor Timur, yang memberikan hasil bahwasanya Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia dan merubah nama menjadi Timor Leste. Hal tersebut memberikan pengaruh yang baik antara dua negara, karena hingga saat ini keputusan dari Pak Habibie masih dikenang oleh masyarakat Timor Leste. Hingga dibangunnya jembatan dengan nama Presiden B.J. Habibie. Hal tersebut tentu saja membanggakan bagi Indonesia. Dan sampai saat ini pun hubungan antara Indonesia dan Timor Leste sangat baik. Loyal. Pada tahun 1973, Presiden Soeharto mengutus Ibnu Sutowo untuk datang menemui Habibie agar memintanya kembali berkarir di tanah air. B.J. Habibie pun memenuhi panggilan itu, hingga pada tahun 1976 perusahaan industri pesawat terbang Nurtanio yang dibawa kendali B.J. Habibie berhasil mengembangkan teknologi pesawat, yakni CN-235, N-250, dan N-2130. Hal tersebut menunjukkan bahwa B.J. Habibie memiliki dedikasi yang tinggi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif. Untuk mengatasi krisis ekonomi, pemerintahan Pak Habibie beradaptasi mengambil beberapa kebijakan penting, dimulai dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar, menaikkan suku bunga sertifikasi BI sebesar 70%, dan menerapkan bank sentral independen. Di bidang perbankan, penerbitan obligasi sebesar 650 triliun rupiah untuk menalangi perbankan, menutup 38 bank, dan mengambil alih 7 bank. Di bidang fiskal, sejumlah proyek infrastruktur dibatalkan, juga perlakuan khusus bagi mobil nasional, dan membiayai program jaring pengaman sosial. Pada bidang korporasi, utang swasta direkonstruksi melalui skema Indra dan Prakarsa Jakarta.
serta menghentikan praktek monopoli yang selama ini dilakukan oleh Bulog dan Pertamina. Kolaboratif. Hingga pada masa pemerintahan B.J. Habibie dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Hasil dari lahirnya undang-undang ini adalah meredanya gejolak disintegrasi yang sebelumnya sempat pecah di Indonesia. Nah, nilai-nilai berakhlak seperti itulah yang dimiliki oleh Pak Habibie. Mengutip perkataan beliau, kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi? Jangan mengharapkan orang lain yang datang membangun bangsa kita. Akhir kata, semoga kita dapat meneruskan perjuangan Pak Habibie dan sebagai ASN kelak selalu bisa menanamkan nilai-nilai tersebut ke dalam diri kita dan dapat mengimplementasikannya di kehidupan dan pekerjaan kita sehari-hari demi membangun bangsa Indonesia yang lebih maju.